3. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu sampai pada saat ini. Kami masih bisa merasakannya sehingga kami masih bisa berkumpul untuk bersekutu pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua agar kami dapat sungguh-sungguh dalam mencari Engkau, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dalam syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, katakan kasih-Mu membuatku mengerti. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu, yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah Berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kita pujian dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, kasih-Mu membuatku mengerti. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun
Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya, untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya, untuk menggenapi janji-Mu yang ku percaya. Itu yang kami percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. Yesus, Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku.
disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hati dan jiwa kami, kami menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang pantas kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang Kau mau bersorak-sorai muji nama-Mu, kami dapat bersuka cita meninggikan nama. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Hidup kita ada di tangan Tuhan, amin. Hidupku, Hidup ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur akan kupikul, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita pujian dari awal. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memimpin kejuran, ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku. Syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup. dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Bukan kuat, Bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah, tapi Yesus kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan. oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, hanya
Tuhan. Kita bisa dari awal kita katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dan mulai kita katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memuji, ku mau Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, kasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Rindu Engkau berkata-kata bagi kami. Engkau mengajari kami Tuhan. Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Foto dulu. 1, 2, 3. Siapa itu? Muncul. Tunggu, ada yang baru muncul. Tunggu dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Cek dulu ya. Sebentar ya. Oke.
Shalom Jelita, Kak Cika, Inang Uda, sama Uda. Apa kabar? Salam semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang mari kita ucapkan untuk Jelita. Sama-sama buka mic-nya. 1, 2, 3, selamat ulang tahun Jelita. 1, 2, 3, selamat ulang tahun. Selamat malam Kak. Sama ini. Maluin. Kenapa? Kenapa? Ulang-ulang nggak pas, Pak. Salah tadi. Emang kenapa? Salah dikit Kak, salah. Apa yang salah? Salah tadi, salah nggak pas, Pak. Nggak Abdul. Oke. Ulang. Jelita. Jelita ya. 1, 2, 3, selamat ulang. Selamat ulang tahun Jelita. Bersehat selalu. Tuhan berkati. Amin. Kemarin Selamat ya. Oh. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oh iya. Baik, puji Tuhan ya. Ini murid kita paling muda. Oke, sekarang Shalom Kak Glory, apa kabar? Nggak ada suaranya, Kak Glory? Ngeleknya? Ngelek kayaknya kan? Iya. Nanti ya. Shalom Kak Esther, Bang Tian, Bu Tian. Selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Oke, sekarang Kak Glory ya. Shalom Kak Glory, Boas, apa kabar? Shalom semuanya. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Yes. Mana adik Boas? Adik Boas masih makan. Oh, masih makan ya. Sekarang Shalom Bang Marvel sama Inang Uda, sama Uda. Apa kabar? Salam semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Yes. Sekarang Shalom Tante Heni, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Oke. Sekarang Shalom Bu Uli sama Tante Ana. Apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Wah, keren. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Semangat. Baik. Sekarang
Yang terakhir, shalom semua yang di studio, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Baik, gituan ya. Kita percaya berkat Tuhan berlimpah ya. Tuhan terus menyatakan dirinya di antara kita secara perlahan namun pasti ya. Tuhan membimbing semua umat manusia ya. Namun dia pilih dulu sebagian atau sekelompok kecil orang ya. Karena ini pekerjaan Tuhan, jadi kita tidak bisa intervensi ya. Dulu mungkin kita itu punya rencana, mungkin kita pikir kita bisa intervensi gitu ya. Tapi sekarang ini saudara adalah masa di mana kedaulatan Tuhan dinyatakan ya. Memang tidak mudah kan untuk mengalir bersama dengan Tuhan. Karena selama ini saudara, kita itu kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi lebih seringnya itu kita mengatur Tuhan gitu. Jadi sulit sekali kita menerima takdir kita gitu. Padahal jalan untuk kita memasuki kerajaan Allah itu adalah berani menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi semua manusia gitu. Takdir itu bukan pasrah. Pasrah itu pasif. Tapi yang dikehendaki Tuhan itu adalah aktif. Duduk di kaki Tuhan. Dengan kita mempercayai Tuhan sudah datang kedua kali, itu berarti kita percaya Tuhan ada di sini. Tuhan memimpin jalan kita gitu. Jadi ketika kita memasuki masa di mana Tuhan memimpin jalan kita, disitulah awal-awalnya kita itu shock gitu. Shock, kita nggak tahu gitu. Kok seperti ini ya gitu. Tapi lama-kelamaan kita harus membiasakan diri gitu. Mempercayai Tuhan itu sanggup menyelamatkan kita. Iya. Saudara pikir menyelamatkan kita itu mudah? Tidak mudah saudara. Karena kita sudah rusak. Memang Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia mati di atas kayu salib. Gitu ya. Lalu sekarang ini dia yang sudah naik ke sorga itu turun. Gitu. Itu firman, itu kebenaran. Dan dia itu mengetok pintu rumah kita. Selama ini kita tidak sadar. Iya, kita tidak tahu caranya membuka pintu untuk Tuhan. Nggak tahu kita. Tapi mau tidak mau kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai gitu, membuat kita terkejut gitu. Ya. Tapi lama-kelamaan saudara, karena memang Tuhan sanggup menyelamatkan kita gitu. Disitulah kita melihat ketekunan Tuhan saudara. Kesabaran Tuhan, ditunggu kita gitu. Iya. Sebetulnya manusia itu, atau walaupun mereka disebut orang beragama, orang Kristen gitu ya. Sebetulnya definisi yang dikatakan mereka percaya sama Tuhan, sebetulnya mempercayai Tuhan yang samar-samar gitu. Iya. Karena masih dikuasai kekhawatiran, ketakutan, tidak tahu tentang masa depan gitu. Iya, rata-rata begitu kok. Rata-rata orang Kristen, jangan bilang orang Kristen, hamba Tuhan pun seperti itu kok. Iya. Jadi ketika sekarang Tuhan katakan, firman katakan kalau Tuhan sudah datang kedua kali, saudara. Kan tidak banyak orang menerimanya. Mana tandanya? Kan selalu kan kata-katanya begitu. Mana tandanya sudah datang? Lalu mereka bilang, kalau Tuhan sudah datang, oh sudah terjadilah kiamat gitu. Apakah begitu?
Lalu orang percaya juga, kalau Tuhan datang, dia harus jemput dulu, harus ada pengangkatan dulu. Siapa yang bilang itu? Itu doktrin. Tidak begitu. Makanya dari dulu orang itu bertengkar. Orang itu dari dulu bersaing satu dengan yang lain. Iya, dari dulu seperti itu. Tetapi mereka yang mempercayai tentang doktrin pengangkatan pada mati. Paulus saja tidak melihat pengangkatan kok. Petrus pun tidak melihat pengangkatan. Petrus tidak pernah mengutip tentang pengangkatan dia. Paulus saja. Padahal harusnya Petruslah yang mengutip itu kalau memang seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi ketika dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali, jadi itu sebetulnya firman Tuhan. Iya. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, Simeon sudah melihat kedatangan Mesias. Padahal Yesus belum tampil loh. Yesus pada waktu itu masih bayi. Iya. Masih bayi. Nggak bisa apa-apa bayi. Nggak bisa apa-apa. Apa Yesus pada waktu bayi bisa bikin mujizat gitu? Mana bisa. Dia harus menjalani kehidupan sebagai manusia normal. Tetapi Simeon sudah melihat Mesias di masa depan. 29 tahun kemudian. Kan pada waktu itu kan Simeon sudah mati. Tak berapa lama setelah dia mengangkat bayi Yesus, Simeon itu sudah mati kok. Tapi dia mati dengan iman. Karena dulu Roh Kudus pernah menjanjikan kepada dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias gitu. Jadi ketika dia mengangkat bayi Yesus itu, tiba-tiba rohnya itu bernubuat gitu. Sekarang Tuhan, boleh engkau bawa aku pulang. Karena aku sudah melihat Mesias yang kau janjikan. Sama seperti sekarang, saudara. Kedatangan Tuhan di awan-awan, tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Tidak ada. Entah bagaimana itu terjadi, tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak tahu. Artinya, ketika Yesus hidup sebagai anak, Yesus pun tidak tahu. Itu kebenaran. Jangan dibilang, oh Yesus itu kan Tuhan, masa dia tidak tahu? Jangan. Nggak kayak gitu. Tuhan sendiri bilang dia tidak tahu. Ya, Yesus sendiri yang bilang. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh di zaman berikutnya pendeta-pendeta bilang, oh Yesus tahu. Enggak. Anak tidak tahu. Karena Yesus itu nama anak. Gitu ya. Memang betul. Kalau kita lihat Yesus, kita sudah lihat Bapa, itu betul. Ya. Itu betul. Tetapi ada Allah Bapa yang Yesus katakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Tetapi karena Yesus itu dikatakan adalah anak, itu firman Tuhan yang bilang, sama seperti kita ini. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah loh. Artinya kita ini berasal dari Allah. Makanya Musa pernah mengatakan, Tuhan pernah mengatakan kepada Musa, kamu Tuhan katanya. Dan Harun itu nabimu. Di mana kan dia sendiri yang mengutip. Ketika dia disangka, dituduh menghujat Allah. Karena Yesus mengatakan dirinya itu anak Allah. Itu penghujatan. Lalu Yesus mengutip Taurat. Gitu. Dia kutip Taurat. Bukankah Taurat mau berkata bahwa Tuhan berkata tentang Musa, bahwa Musa itu adalah Tuhan, di mana Taurat tidak bisa dibatalkan. Oke? Nah, jadi sekarang ketika dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali, itu firman. Jadi akan ada dipilih orang-orang tertentu dulu. Ingat, kalau Tuhan yang pilih, berarti gak ada urusannya kita di situ. Gak ada urusannya saya. Seandainya Tuhan pilih saya untuk menyatakan dirinya,
Tak ada itu urusan saya. Sama ketika Tuhan pilih Musa, Musa itu mana layak. Aku petah lidah Tuhan, aku gak bisa ngomong. Aku ini terbata-bata, aku ini gagap Tuhan. Dia gagap. Mana bisa ngomong aku. Enggak, aku nggak mau, suruh aja abangku katanya. Tapi apakah Musa bisa menolak? Tak bisa. Sama. Jadi ketika dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali, dia pilih orang. Tuhan pilih kita itu, Tuhan pilih seseorang itu sebelum dunia dijadikan. Iya. Iya, saudara. Jadi ketika Tuhan katakan Tuhan sudah datang kedua kali. Wow, itu dalam sekali perkataan itu, saudara. Iya, kita terkejut. Yang tadinya kita pikir kita bisa mengatur hidup kita bisa mengatur jalan-jalan kita. Sekarang tidak. Mau gak mau kita mesti menyerah. Apalagi kalau kita mendengarkan firman ini. Kalau saudara sudah mendengarkan ini, saudara akan dikejar oleh firman ini terus. Memang dia tidak akan paksa kita. Tapi kebenarannya kita ini ciptaan Tuhan. Emang bisa kita ini lari daripada Tuhan? Mana bisa? Pemazmur berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Mana bisa? Mau kita pergi ke dunia orang mati, di situ pun Tuhan ada. Makanya Tuhan turun ke dunia orang mati. Gak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Mau kita bilang, udahlah mati aja aku, gak ada lagi. Gak ada, gak bisa kayak gitu. Tuhan memenuhi segala sesuatu. Itu sebabnya saudara. Sekarang ketika kita melihat dunia ini ya, apapun yang terjadi. Rasanya memang saudara, rasanya kita itu akan menghadapi sesuatu yang rasanya kita sulit untuk melewati hari-hari kita. Iya. Nggak ada yang perlu dibanggakan orang. Apa yang mau mereka banggakan? Kekayaan mereka sebentar lenyap. Jabatan mereka sebentar lenyap. Iya. Lihat di bangsa kita tadinya saudara, apa yang direka-rekakan di bangsa kita. Iya. Gak nyangka loh saudara orang. Pemerintahan sebelumnya, dia pikir dia bisa kendalikan pemerintahan yang sekarang. Iya loh. Dia pikir bisa. Apakah bisa? Tidak bisa. Lihat saudara. Tak ada yang bisa menghalangi kedatangan Tuhan. Ketika Abraham harus mengungsi pada waktu itu ke Mesir atau kemana itu ya. Di mana Abimelek itu. Ya kan? Pada waktu itu terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Pada waktu dia lihat, kan pada waktu itu kan dia bilang sama Sarah, nanti kalau orang Mesir itu bilang, siapa kamu? Kamu bilang saudaraku ya. Iya kan? Karena memang juga kamu saudaraku kok. Tolonglah, kamu kan cantik katanya. Nanti kalau kamu bilang kamu istri, aku akan dibunuh katanya. Ya. Jadi jangan bilang Abraham itu kayak hebat kali imannya. Tidak. Dia pun takut mati juga. Di masa itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan datang ke mimpi Abimelek kan. Karena udah diambil dia. Karena dibilang saudaranya. Anak buahnya raja itu bilang, gitu. Ternyata saudaranya kok, udahlah ambil aja jadi istrimu katanya. Iya loh, mana salah di situ. Tuhan datang ke mimpinya Abimelek itu. Abimelek itu bukan orang percaya Tuhan.
Cepat pulangkan. Kalau kau nggak pulangkan, kau sentuh dia, mati kau. Malam ini juga mati kau, katanya. Takutlah. Takutlah raja itu, Abimelek, kepada Abraham. Apa kamu ya Abraham? Kamu mau datang ke celaka sama aku ya? Kenapa rupanya Tuhan, katanya? Kenapa rupanya raja? Memang saudara kok dia? Kamu ini ya. Soal macam apa kamu, katanya? Kamu gak melindungi istrimu, katanya. Kenapa rupanya? Oh, datang tadi malam Tuhan sama di mimpi saya, katanya. Udah bawa istrimu ini. Kasih dia uang banyak, gitu. Ya kan? Jadi saudara, ketika Tuhan pilih seseorang, tak ada yang bisa ini, saudara. Percayalah. Iya. Memang Tuhan hancurkan hidup saya, saudara. Iya. Tapi itu mengenai pekerjaan Tuhan. Betul, saudara. Ketika saya lihat, saudara. Tadi saya itu terlambat datang sekolah karena saya lihat jam, salah lihat jam. Karena memang tadinya jadwal itu jam 1. Tapi karena mungkin tadi malam kecapean gitu kan. Jadi saya nggak lihat lagi, sudah dikasih tahu sama adminnya kan. Jam 11 dibilang, tapi saya lihatnya jam 1 gitu loh. Karena kan mata saya kan agak ini. Kalau lihat agak haleluya lah, kadang-kadang bisa kabur lihat gitu. Jadi harus benar-benar dilihat gitu. Karena masih 6:30 tadi WA-nya itu gitu. Ya saya lagi tiduran lah gitu kan. Karena sudah selesai Zoom kita tadi kan. Lambat lah gitu. Lalu saya baca WA berikutnya. Karena bayangan saya mau ngantar Brian dulu kan. Lalu saya lihat lah gitu. Jangan, udah di mana Pak, katanya. Itu jam 10:50 gitu. Udah di mana Pak? Itu 15 menit sebelum kelas sudah datang ya Pak, katanya. Begitu saya, kan jam 1 kan? Saya heran, kok diperingatkan sudah di mana gitu. Baru saya perhatikan lagi WA-nya. Ternyata jam 11. Oh, haleluya. Padahal saya, saudara, menyatakan itu, tahu nggak? Itu saya kan nggak ngelamar ke situ. Enggak. Saya volunteer. Iya. Saya itu melayani. Tapi saudara, wah itu saya sudah mungkin ceritakan berkali-kali sama saudara. Saya sampai ceritakan karena akhirnya saudara saya pergi. Akhirnya saya pergi tadi itu dan ya jam 12 lewat segala saya nyampe jadinya. Karena saya tahu kan jam 12 kan kosong, jam kosong. Ternyata klien yang harus dilayani itu ternyata tidak datang. Sakit ternyata. Wah puji Tuhan. Saya bilang masih itu. Iya. Dan akhirnya dengan itu saya dipanggil lah, turun ke bawah lah Pak, kita ngopi di bawah, kata si ibu itu gitu. Ngopi lah kami di bawah. Cerita-cerita lah gitu. Iya. Disitulah saudara mulai cerita, saya ceritakan juga. Bagaimana pelayanan kita, bagaimana, kenapa begini, kenapa begitu. Saya ceritakan gitu. Saya bilang, ketika ditanya, gimana nanti komitmen ke depan? Saya bilang, saya memang tertarik. Kan saya sudah bilang sama ibu, umur saya sudah 50 tahun, tapi ketika ngikut ini, saya bilang, saya mau kuliah lagi. Iya. Kalau harusnya 50 tahun, mana ini mau kuliah lagi. Berarti ada sesuatu di sini. Tapi untuk sementara ini saya volunteer lah gitu. Jadi kayak dia, kira-kira estimasi mau ini berapa gitu. Aduh Bu, saya bilang, saya anggap ini pelayanan gitu.
Lalu saudara dia cerita lagi. Dan saya cerita juga. Gimana? Ibu lihat sendiri kan. Ketika saya di sini. Ibu lihat sendiri kan bagaimana mereka itu. Mungkin kadang mereka marahin saya. Iya Pak, saya lihat. Saya pun tuh menangis lihatnya. Kok bisa Bapak diperlakukan seperti itu? Maksudnya itu, kok Bapak bisa menerima keadaan seperti itu? Itulah Tuhan, saya bilang. Sampai saya merinding, kata dia bilang itu, lihat kayak gitu. Lalu dia cerita juga saudara. Jadi awalnya saudara kan saya cuma perbaiki listrik saudara. Tapi tahu gak saudara? Itu rumah bisa dibangun seperti itu. Dia pun heran gitu. Sama, memang uang dari mana saya Pak? Iya saudara. Jadi yang kita sedang ceritakan tentang kedatangan Tuhan itu saudara. Gak bisa, itu bukan doktrin. Bukan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Iya. Kalau Tuhan mau mendatangi rumahnya ini, kita ini rumahnya. Engkau bukan milikmu sendiri. Saya ini bukan milik saya. Saudara itu miliknya Tuhan. Bukan milikmu. Iya. Kalau dilihat secara manusia, manalah bisa Uli bertahan di sini. Mana bisa. Kalau secara ini mana mungkinlah Renti bisa datang di sini, gabung di sini. Mungkin. Iya. Tapi cara Tuhan terlalu ajaib, saudara. Iya. Nggak ada yang nggak bisa kita menolak Tuhan. Mau lari kemana kita nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Saya sudah cerita sama saudara. Gimana selama ini? Gimana rasanya kita bisa bertahan dari bulan ke bulan? Iya. Gimana? Tadinya kita diangkat rasanya tinggi gitu. Iya kan? Mungkin menurut orang saya sok-sokan dengan 3 ruko ini. Memang dulu kita gak punya uang kok. Kan terlalu cepat. Tapi lihatlah. Apa kita bisa menghalangi Tuhan? Secara manusia mana bisa anak saya mau kuliah nanti lagi? Mana bisa? Gak mungkin. Tapi tahukah saudara? Tuhan bisa berkati bangsa kita. Sampai anak-anak yang mau kuliah bisa gratis. Iya loh. Sampai yang swasta pun gratis loh. Saudara pikir Tuhan main-main? Iya, Tuhan itu sangat serius sekali. Kalau dikatakan dia sudah datang kedua kali, diawali dengan apa sih? Bukankah Yerusalem turun dari sorga? Bukankah terjadi langit baru, bumi baru? Bukankah terjadi kerajaan 1000 tahun? Tapi di dunia ini pasti terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan kan? Semua digoncang. Lihat orang-orang yang selalu memperhatikan tentang terjadinya bencana dan segala macam. Terjadi kekacauan. Tetapi lihat, setiap orang yang terus memandang kepada Tuhan, mereka akan melihat wajah Tuhan. Iya. Saya udah bilang sama Renti, kamu datang ke rumah Tuhan loh. Iya.
Ingat, kamu datang ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu rumah saya, Kak. Tapi kamu juga adalah Tuhan yang datang ke sini. Ya, nggak ada yang bisa menyombongkan diri ketika Tuhan sudah datang. Kan ketika aku miskin, kan itu kan, kamu beri aku makan. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Kan itu kan kedatangan Tuhan yang kedua kali kan. Ketika aku telanjang, kamu berikan aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu kunjungin aku. Oh, yang selalu orang tunggu Tuhan yang datang di awan-awan. Kalau kita sudah melihat Tuhan datang di awan-awan, sudah terlambat. Sudah terlambat. Itu sudah selesai. Prosesnya tidak akan dialami. Berarti itu pertanda orang yang melihat itu. Kan dia bilang, kan mereka meratap jadinya. Iya kan? Ketika sudah melihat itu di awan-awan. Sudah selesai. Padahal prosesnya itulah yang penting. Ya, kan dia datang kepada baitnya. Dia masuk ke dalam baitnya. Kita ini baitnya. Kita harus dengarkan ketukan Tuhan. Dan kita mesti bukakan pintu untuk dia. Ya. Kalau kita masih bersungut-sungut dalam hidup kita ini, berarti kita tidak tahu menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita masih takut, kita khawatir. Ketika kita melihat keadaan semakin sulit, Mami matikanlah itunya. Sudah. Ryan? Sudah. Sampai di mana tadi? Jadi lupa saya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana, Eka? Sampai ngomong apa terakhir? Bautian. Sampai mana tadi? Bautian. Ya, kalau kita melihat keadaan kita keadaan sulit, Keadaan makin sulit. Kalau kita melihat, keadaan semakin sulit kita takut gitu. oke. Sip. Makasih, berarti masih di ini ya. Iya, kadang-kadang saudara kalau sudah bicara itu, karena gini saudara, kita itu kan sedang tanpa sadar kan mempraktekkan Tuhan itu yang bicara loh saudara. Iya. Kita ngomong aja kayak gitu. Kemarin Renti cerita gitu ya, yang dia bilang ketika dia kehilangan bapaknya gitu. Dia rasanya sudah Tuhan aku mati aja sama bapakku katanya. Tapi Renti cerita gitu, dia mimpi gitu. Dia lihat bapaknya itu pergi menghadap berjalan ke arah yang terang gitu. Lalu Tuhan bilang sama dia, bapakmu itu sama aku loh katanya. Iya. Jadi itu yang membuat dia memiliki semangat untuk hidup. Tahu enggak? Sekarang inilah air mata kita dihapus oleh Tuhan. Iya, air mata manusia akan dihapus oleh Tuhan. Ada banyak saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi, saudara. Iya. Rasanya saudara, manalah bisa saudara kita menghibur orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Peristiwa yang kemarin yang di PT ASL itu kan. Di mana ada anaknya itu yang sampai, aku gak terima Tuhan Yesus. Dia berarti kan orang Kristen. Aku gak terima Tuhan Yesus, anak itu. Aku gak siap kehilangan bapakku. Ada banyak kejadian yang kita lihat seperti itu, saudara. Iya kan?
Gimana rasanya menghibur seperti itu, saudara? Terhiburkah itu? Mau diceritakan apa kepada anak itu? Nggak ada yang bisa. Ketika Renti katanya cerita dia tentang bagaimana waktu dia wisuda gitu. Dia teringat bapaknya gitu. Pak, mau cerita rasanya gitu. Pak, anakmu ini bisa lulus loh, Pak gitu loh. Iyalah kan. Saya juga dulu kayak gitu. Iya. Ketika saya ke Israel itu rasanya gitu. Pak, gitu. Kan itu kan kesedihan gak terceritakan loh. Gimana itu rasanya kita bisa ungkapkan itu? Ya bapak kita sudah gak ada. Ada banyak hal tak terceritakan sudah dalam hidup ini. Gimana caranya Tuhan menghibur itu? Gimana caranya Tuhan menghapus air mata manusia itu? Gimana caranya? Maukah engkau bekerja sama dengan Tuhan? Maukah engkau mendengarkan Tuhan bercerita kepadamu? Maukah engkau dengan tenang menenangkan hatimu? Rasanya masalah di depanmu itu bertumpuk. Kan sudah lihat sendiri. Beruntun yang kita hadapi. Iya. Apalagi kalau datang bertumpuk misalnya yang mau dibayar gitu. Bayar ini, bayar itu. Belum lagi ini, belum lagi itu. Rasanya saudara. Harus menguatkan hati gitu. Harus mencari Tuhan dalam keadaan seperti itu gitu loh. Dimana rasanya Tuhan tuh gak kelihatan. Rasanya pengen menyalahkan Tuhan tapi. Karena kita gak tahu mau menyalahkan siapa. Saya yang salah kah Tuhan? Kok saya salah? Ya sudah, saya minta ampun. Terus mau gimana Tuhan gitu loh. Saya mau gimana? Kita kan gak tahu. Orang salahkan kita, oke aku salah. Tapi tunjukkan dong gimana caranya. Kan gitu kan. Tapi Tuhan bilang sama kita, maukah engkau diam? Percayakah engkau aku berdaulat? Iya Tuhan, tapi Tuhan diam lagi. Bisakah engkau tenang? Bisakah engkau diam? Tenang. Iya Tuhan, tapi Tuhan tunggu kita dengan sabar. Saya salaman sama ibu itu. Deal ya Pak katanya. Deal. Hari jadinya nanti saya ambil sertifikatnya itu ke Jakarta. Saya bilang sama istri saya, papi tinggalin mami. Papi berani tinggalin mami katanya. Alah, tahun depan kan mami kan sudah sehat sekali. Sudah bisa bawa motor katanya. Iya kan? Lihatlah saudara. Padahal baru saja rasanya sudah tadi pagi kalau saya mungkin istri saya lihat saya berdoa gitu. Ya. Rasanya nggak ada jalan saudara. Tapi tahukah saudara? Tuhan itu nyata. Iya, walaupun rasanya besok mau ceritanya kayak gimana kita nggak tahu. Tapi Tuhan ngajari kita. Sekalipun engkau tidak melihat aku, tapi aku ada di sampingmu.
Memang engkau nggak tahu kau mau buat apa. Kamu nggak tahu. Tapi memang harusnya begitu. Engkau sedang belajar. Belajar daripadaku. Iya. Kita sedang belajar dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kelompok ini. Gak urusan kita. Urusan Tuhan. Iya, bukan urusan kita. Bagian kita adalah pandanglah Tuhan. Sekalipun rasanya engkau tidak melihat apa-apa. Dari mana pertolonganku datang? Aku memandang ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Tidak ada. Memang kita tidak melihat. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada kita. Iya. Terlalu ajaib saudara kalau terus menceritakan betapa uniknya Tuhan itu saudara. Iya. Kalau saya terus cerita, saya tahu. Kita terus mengalami Tuhan itu. Tuhan yang belum pernah dilihat siapapun. Iya. Tahukah saudara, orang-orang sebelum kita memandang Tuhan melalui kita. Iya. Karena kita ini pekerjaan Tuhan di akhir zaman loh. Kita ini wajah Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Petrus, Paulus, siapapun yang bisa kita sebut orang-orang di masa yang lalu. Mereka itu bukan seperti yang ada di Alkitab lagi. Iya, bukan. Sudah jauh mereka tinggalkan itu. Mereka mengikuti Tuhan yang baru. Iya. Itu yang pernah berjanji kepada mereka. Aku datang segera. Iya. Jadi bukan Tuhan yang dulu lagi yang mereka ikuti. Sudah selesai pekerjaan itu. Sekarang pekerjaannya adalah apa yang mereka dulu tunggu-tunggu. Iya. Makanya dulu mana bisa dijawab Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Dia gak bisa jawab. Karena dia belum tahu tentang kekekalan. Kan pada waktu itu kan dia belum mati. Berarti dia belum masuk ke dalam kekekalan. Dia gak ngerti. Perkataan-perkataan dulu Tuhan itu masih misteri. Tapi sekarang, di zaman kita ini sekarang, ingat ya bukan karena siapa kita ya. Bukan. Tapi karena Tuhan memang datang di akhir zaman. Ya. Jadi kalau saudara bisa sekarang merasakan Tuhan hadir ketika kau mendengarkan perkataan-perkataan ini, ketahuilah ini mengenai Tuhan, bukan mengenai kita. Iya. Itu yang buat saya saudara berani berbicara kepada saudara. Karena dengan berbicara kepada saudara, saya mendengarkan Tuhan itu sendiri. Iya. Makanya saudara setiap kali berbicara mengenai anak-anak kita ini, cobalah lihat. Cobalah lihat Glory. Cobalah lihat Jelita. Coba lihat Esther. Anak-anak kita dilihat. Ya kan? Apakah kita bisa menghalangi Tuhan menampakkan diri melalui anak-anak kita ini? Ajaib loh. Ajaib loh, Bapak itu melindungi Yesus dari bayi sampai 29 tahun. Iya loh. Kan dari bayi kan udah mau dibunuh dia. Makanya dia harus pindah ke Mesir kan. Makanya kan dia datang lagi. Aku panggil anakku itu dari Mesir katanya. Dia harus mengungsi ke Mesir sampai Herodes mati.
Iya. Tahu nggak saudara? Iblis itu selalu mencoba mencari. Jadi begitu dikatakan Tuhan itu mau menyatakan dirinya melalui anak-anaknya. Dia lacak terus gitu. Tapi kalau Tuhan bilang Tuhan lindungi. Tuhan lindungi anak-anak kita. Ya. Ketika engkau di masamu sekarang. Dulu siapa kita ketika kita dulu dari kampung? Apa kita sadar kalau kita dipanggil Tuhan? Tidak. Sekarang baru kita sadar. Bahwa ternyata Tuhan jagai kita. Dari kampung kita, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan kemana gitu. Iya. Apa iblis sanggup menjamah kita? Gak bisa. Dia takut loh sama Tuhan. Dia takut. Iya. Jangan kau jamah biji mataku. Iya. Anak-anak kita juga demikian. Dilindunginya. Waktu anak-anak kita ini, kan dibilang dia kayak gini. Jangan ada yang menyesatkan anak kecil ini katanya. Karena mereka itu gitu-gitu, mereka itu. Ada malaikatku, malaikat mereka yang terus memandang wajah Bapakku katanya. Segitunya loh. Tuhan menjagai anak-anak loh. Ya. Kalau ada yang menyesatkan anak-anak ini, lebih baik batu kilangan itu digantungkan, diikatkan di lehernya. Lalu dilemparkan dia ke laut gitu. Ya tak? Coba lagi gimana anak-anak kita mengerti apa yang saya katakan? Mana mereka ngerti? Tapi kenapa mereka ada? Bagaimana caranya Tuhan membuat mereka bisa ada terus tiap pagi? Walaupun cuma foto aja kadang-kadang. Iya, kayak mereka itu setor muka sama Tuhan kan? Iya enggak? Tuhan ada di antara kita. Iya kan? Pas udah mau selesai nanti, pasang dulu mukanya. Iya kan? Tuh. Kok bisa dari sejak dulu? Siapa yang bisa buat itu? Tuhan. Dan Tuhan terus menampakkan dirinya, sudah lihat. Sekali-sekali sudah agak perhatikanlah berita-berita di bangsa kita, saudara. Agak perhatikan. Ikutin gitu. Lalu engkau akan dengarkan suara. Kalau aku ingin memberkati bangsa ini berlimpah-limpah. Misalnya ketika muncul seorang, kan biasanya kalau muncul kayak mau menyatakan kebenaran, dihantam habis kan. Tapi kali ini Tuhan bilang, kalau aku katakan aku melindungi dia, tak ada yang bisa menjamah dia. Begitu Tuhan. Itu karena apa? Kita mungkin kayak kita nggak sadar loh kita sedang melakukan sesuatu. Mungkin kalau dulu kita berdoa bertalu-talu, mungkin iyalah karena doaku. Sekarang tidak, kita itu nggak berdoa bertalu-talu. Oh Tuhan, selamatkanlah masuk. Enggak. Kita dulu para pendoa. Kita dulu mungkin sudah melakukannya. Sampai 1000 hari transformasi. Ingat gak sehati? Kita berpuasa tiap hari kan. Sekarang apa? Kita tunggu mungkin. Sampai rasanya kita gak tahu kapan itu digenapi. Tapi sekarang saudara. Kita hanya mengatakan. Tuhan sudah datang kedua kali. Dan kita menyambutnya setiap hari. Lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Di kota kita. Di bangsa kita. Iya loh saudara. Benar loh Tuhan. Tuhan melindungi kota kita loh saudara. Benaran. Dan itu akan menyebar. Di saat rasanya saudara. Di sana sini saudara. Rasanya saudara.
Orang ingin membinasakan. Iblis rasanya ingin membinasakan manusia, saudara. Tapi Tuhan lebih besar dari itu semua. Iya, nampaknya aja saudara. Kita seperti tidak melihat Tuhan. Nampaknya aja. Tapi secara diam-diam Tuhan terus memberikan kejutan demi kejutan. Iya. Apa yang diminta Tuhan darimu? Pandanglah Tuhan. Ketika rasanya engkau mau nangis, engkau mau teriak, tahanlah dirimu. Jangan menangis lagi, kata Tuhan. Iya. Rasanya kita mau menyelesaikannya dengan tangisan mungkin. Rasanya kita mau menyelesaikan, Tuhan tolong aku, Tuhan aku gak kuat. Ya kan? Di saat saya berdoa seperti itu saudara. Di saat saya mau datang, Tuhan. Apalagi kalau lihat anak saya rasanya udah mau kuliah gitu kan. Rasanya mereka gak berani mau kuliah. Iya. Brian gak berani ke sekolah katanya. Kalau tetap bawa laptop ini, gak mau ke sekolah Brian, nanti takutnya diusir katanya. Nanti disuruh keluar nanti katanya. Saya cuma bilang, Tuhan. Iya. Apalagi kalau pas si Keisha lagi. Uang Keisha udah habis papi. Untung ada simpan gitu. Masih ada sedikit gitu kan. Setiap kali dia minta. Ada aja walaupun mungkin 100 saya kirim. Tapi pas masih ada. Isi data papi, data Keisha lah papi katanya. Siap. Karena kalau sudah nggak ada gitu. Haleluya. Apalagi kalau sudah istri saya bilang, kenapa sih harus kayak gini terus? Iya kan? Apalagi kemarin, saking itu katanya, karena ceritanya Nantulang Glory katanya jahit apa itu, Mami? Topi tentara. 700 perak satu katanya. Mau ikut juga jahit katanya. Terkejutlah Nantulang Glory. Apa? Kayak gak nyangka gitu. Tapi aku gak bisa training loh Mami katanya. Harus datang ke training sendiri. Masa harus kerja lagi si papi katanya. Siapa bilang Mami kerja? Mami lihat papi. Apa saya kerja? Enggak lah. Enggak. Tapi walaupun seperti itu, saya harus bertanggung jawab dong. Iya. Ya dengan kedatangan saya di sana lihatlah. Ya memang tadinya kan saya nggak minta, misalnya kayak ke Batu Haji itu. Walaupun akhirnya ya memang ya karena saya bilang saya jangan digaji. Tapi pada saat itu saudara. Pas pada saat itu saya harus membutuhkan. Coba lihat nih betapa hancurnya saya. Iya kan? Tapi apakah saudara dengan walaupun saya bilang seperti itu mereka gak menghargai pekerjaan saya? Apakah mereka sebagai yang namanya katanya mereka hamba Tuhan, apa mereka tidak menghargai? Kalau seandainya mereka suruh ke orang lain, berapa yang harus mereka bayar? Adakah saya minta seperti itu? Disitulah ternyata saudara, dengan keadaan seperti itu pun, disitulah Tuhan mendatangi setiap tempat demi tempat. Ibu itu cerita saudara. Ketika saya datang ke sana, wow,
Begitu cepat mereka sudah sekarang. Tahun depan, awal tahun depan ini. Sudah ada yang menyediakan untuk mereka memulai sekolahnya, bayangin. Begitu cepat loh. Saya rasanya nggak sanggup. Tapi tahukah saudara, Tuhan seperti membangunkan orang mati. Seperti membagikan orang mati. Iya. Dulu saya sangat yakin saudara akan berdiri di depan raja-raja. Tapi bagaimana saya mau berdiri di depan raja-raja? Sementara tidak ada jalan untuk menuju ke sana. Iya. Bagaimana Tuhan mau menampakkan diri kepada mereka? Bagaimana Tuhan yang sudah datang kedua kali itu bisa menjumpai anak-anak yang autis itu? Bagaimana? Mungkin saya tidak bilang sama mereka Tuhan sudah datang, tapi dengan kedatangan kita. Makanya saya bilang sama Renti, ayo lakukan segala sesuatu untuk Tuhan ya, dimanapun kamu pergi. Ayo, bekerjalah dengan baik. Ayo. Semua itu pelayanan kita. Lakukan yang terbaik. Kalau kamu mau terima di sini anak-anak yang mau les, terima. Tapi lakukan itu sebagai pelayanan. Iya. Iya, rasanya saudara. Rasanya sekarang ini kita bersemangat. Karena apa? Kita melihat Tuhan. Kalau misalnya saya di masa ini, sebentar lagi kan udah pensiun. Iya kan? Tapi sudah dengan kepercayaan yang diberikan, saudara. Ketika dia lihat saya, seperti yang saya katakan, siap dihancurkan. Tahu saudara? Rasanya saudara, saya seperti punya CV yang sangat tinggi sekali. Sehingga berani, berapa yang mau Bapak terima katanya. Ya. Saya lihat. Apa kita mau lihat itu sekarang? Tidak kan saudara? Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kita persiapkan generasi di bawah kita. Saya yakin. Kalau saya bersemangat belajar, saya yakin anak-anak kita akan bersemangat untuk belajar. Iya, karena anak-anak kita kan akan menggantikan generasi. Bagaimana saudara kerusakan karena teknologi akan diselesaikan? Saudara pikir bisa simsalabim lagi? Tidak. Anak-anak kita ini akan dibekali ilmu langsung oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang nyata. Tuhan menciptakan manusia itu alami, saudara. Alami. Mereka akan belajar itu normal. Pikiran mereka ini akan tiba masanya. Tuhan itu turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Lihat segala sesuatu kerusakan yang terjadi. Saudara pikir terjadi simsalabim. Tidak. Saya sudah ceritakan semua yang tadi, saudara. Yang sedang saya ceritakan itu apakah saya menceritakan diri saya? Bukan. Yang saya ceritakan adalah Tuhan yang menampakkan diri di antara kita kok. Ada yang bisa menghalangi?
Sudah ada 3 orang di situ, mereka muslim itu saudara. Pakai jilbab mereka. Apakah mereka itu terhalangi untuk menerima Tuhan itu? Tidak. Bukankah mereka dengan mereka menerima saya? Bukankah mereka melihat? Diam-diam sudah saya perhatiin. Iya. Sampai saya terus mau dihancurkan oleh Tuhan. Biarin. Tapi saya tahu Tuhan sedang datang di sini. Iya. Saya bisa perbaiki pintunya Indonesia itu saudara. Tadi datangi saya. Padahal hari Sabtu kemarin sudah disetujui nggak sama bosnya? Yang saya bilang manajer itu, yang sudah tua itu. Ibu yang sudah tua itu. Tadi pagi, pas tadi siang, biar pas saya ke situ. Dijumpai saya. Pas di tangga ketemu. Kok nggak jadi dipasang katanya? Loh, kemarin kan belum deal loh Bu, saya bilang. Sudah kok katanya. Saya pikir kemarin Bapak sudah mau pasang. Tapi apapun itu saudara. Lihat saudara. Jadi Tuhan tuh kayak bebas sekali dia gitu loh. Kayak dia tuh bebas kemana dia pergi gitu loh. Saya nggak bicarakan tentang ini loh. Saya nggak bicarakan tentang Tuhan loh. Tapi iman saya berkata, Tuhan sedang datang ke sini. Itu nggak bisa dipungkiri loh saudara. Orang itu nggak bisa menolak itu saudara. Nggak bisa. Mau siapapun dia. Ya anak-anak itu terima. Semakin kita menyangkal diri kita, semakin Tuhan menyatakan dirinya. Waktu rasanya saudara, kan masa-masa yang saya ceritakan sama saudara kan masa-masa menegangkan kan. Tapi lihatlah saudara, dengan cepat kita belajar. Saya jujur dengan cepat saya belajar melewati. Iya. Saya bilang istri saya tadi, Mami kayaknya beratnya tambah loh. Saya bilang gitu. Kalau saya lihat dari mukanya gitu. Ternyata begitu ditimbang tadi naik 1 kilo. Katanya. Iya saudara, gak mudah loh kami melewati ini saudara. Saya kuat-kuatkan aja hati saya. Iya. Cukup cepat kami belajar. Di hati saya begini, memang Tuhan hebat, bisa menyelamatkan orang seperti kami. Iya. Kan orang bisa bilang apa aja loh saudara, terkutuklah apalah gitu, bisa aja loh. Biarlah orang bilang apa. Tapi saya tahu, Tuhan itu hebat. Iya. Terlalu ajaib saudara. Bisa melewati. Setiap kali saudara kalau misalnya kami telepon ke kampung gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya istri saya kayak gimana gitu ya. Saya akan bilang sama istri saya. Mami gak lihat ya Mae gimana. Mae itu kadang-kadang bilang kayak gini. Kamu ini masih ada suamimu katanya. Mae? Waduh, mau bilang apa lagi saudara? Iya, nyata loh itu saudara. Kalau ibu kami bisa melewati seperti itu saudara. Terlalu hebat saudara. Tapi itu telah dipakai Tuhan untuk menguatkan kami. Iya, kayak Tuhan bilang itu. Ini loh aku. Aku menyertai kamu. Kenapa kamu masih takut sih? Lalu Tuhan bilang, untuk apa kamu mengalami ini semua? Supaya melalui dirimu,
melalui dirimu semua, aku boleh menghibur orang yang susah. Aku boleh menguatkan orang yang lemah. Aku boleh menghapus air mata orang yang sudah hampir habis air matanya. Iya. Sehingga saudara, kita ini punya semangat untuk hidup lagi. Kita kayak dilahirkan kembali. Di saat orang pada minta, sudahlah mati aja lah aku Tuhan. Katanya gitu kan. Iya saudara. Tapi ada sekelompok orang yang mau hidup untuk Tuhan. Yang mau ketika bangun pagi. Apa kabar? Kabar baik. Kabar sehat. Berkat Tuhan melimpah. Dia sangkali terus dirinya kan. Kadang-kadang begitu awal-awal masih ngomong gitu. Alah, datang sakit, datang masalah. Tapi ketika dia katakan, apa kabar? Gak bisa ngomong yang lain. Harus ngomong kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Jalani lagi satu hari. Tapi memang itu kebenaran. Amin saudara. Tuhan yang sudah datang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Amin. Ya dong. Tuhan yang penuh sukacita. Yang penuh kebahagiaan. Yang bisa bercanda di tengah-tengah ketegangan. Amin. Yalah. Memang kita belum tahu semua loh saudara. Gak banyak yang kita tahu. Tapi percayalah saudara. Dia akan ngajari kita. Kalau Tuhan bisa ngajari anak-anak kita yang paling kecil ini. Masa kita gak bisa diajarin? Anak-anak kita gak ngerti aja. Bisa Tuhan ajarin. Apalagi kita. Jadi ketika saya lihat dari anak 4 tahun itu. Saya lihat dia. Kali ini saudara dia gak bisa diinin. Hanya untuk ini gambar apa. Tadinya kemarin-kemarin itu bisa saudara. Tapi kali ini mungkin karena ngantuk atau gimana dia gitu kan. Karena kan habis bangun tidur di bawah gitu kan. Oh diurut-urut dulu. Biasanya suka main, suka ayunan juga bisa gitu kan. Kali ini saya lihat gitu. Gimana nak, nanti kamu kalau sudah besar ya nak gitu. Kita gak bisa buat apa-apa. Tapi kita tahu saudara, dengan kehadiran kita, kehadiran Tuhan. Bisa gak kita punya iman seperti itu? Bisa kan? Kita gak peduli siapa dia. Ada itu saudara kalau misalnya, jadi ada anak saya perhatikan, kalau jadi waktu gak bisa dilakukan dia yang disuruh itu, dia pukuli dirinya gitu. Jadi dia gak mau dia itu capek gitu. Iya. Dia akan pukul dirinya gitu. Tanda untuk, kan dia nggak bisa melawan gitu kan. Kan dia sekolah di situ ceritanya. Jadi harus kita perhatikan terus gitu. Gimana caranya saudara? Kita sudah pakai ilmunya semua. Ketika kita menyerah, disitulah Tuhan. Iya kita gak tahu loh. Jadi Tuhan itu hebat sekali dia. Iya Tuhan itu pencipta. Kita ini cuman kayak salurannya dia gitu loh. Gimana bilangnya itu? Makanya Tuhan suruh kita menyangkal diri. Memang kita suruh kerjasama. Kita akan lakukan dulu bagian kita. Setelah kesabaran kita dilihat oleh Tuhan. Tuhan kasih kita berkat. Apa berkatnya? Dia perlihatkan kepada kita. Ini aku loh. Apa kita gak senang? Ketika anak-anak itu merasakan sesuatu. Senanglah. Karena gak ada manusia yang bisa mengerjakan itu.
Tapi kita lihat Tuhan yang kita hidupi itu menampakkan diri kepada kita. Itulah kehidupan saudara yang terus akan mengalir nantinya. Terus akan mengalir sampai kepada kekekalan. Oh saudara pikir anak-anak kita ini saudara. Oh berlipat ganda apa yang mereka dapatkan dari kita. Rasanya kita sudah dapatkan berlipat ganda sekarang. Anak kita berlipat ganda. Baik, puji Tuhan semua, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari untuk anugerah. Tuhan sudah tolong kami semua. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ini. Oh terima kasih, kami bersyukur untuk anak kami Jelita. Yang kemarin dia Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas anak kami ini. Dia boleh mengalami Tuhan setiap hari. Oh dia boleh mengalami kasih Tuhan, hidup Tuhan, hikmatnya Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan. Berlimpah-limpah setiap hari. Melalui kehidupan anak kami ini Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana Tuhan hadir di antara kami Tuhan. Oleh karena itu kami berkati anak kami ini Tuhan. Dengan hidup yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Segala kebaikan dan kemurahan Tuhan turun bagi Jelita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Foto sekali lagi. 1, 2, 3. Kok apalah kamu ini? 1, 2, 3. Oke semua, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Shalom. Blessing ya. Tuhan berkati.